Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Finlandia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkia Awalia Mazida. Saya kelas PAI 4C. Baik, di sini yang pertama yaitu tentang sejarah singkat tentang negara Finlandia. Revolusi sistem pendidikan di Finlandia dalam Mahmud dimulai sejak tahun 1968 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang Parallel School System atau PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun. Namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar nasional. Sistem peringkat atau ranking, baik peringkat siswa maupun peringkat sekolah atau sekolah favorit ataupun sekolah non favorit, serta sistem evaluasi nasional untuk kenaikan kelas di tiap jenjang pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dihapus. Pendidikan dasar difokuskan pada upaya pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap murid. Dalam sistem pendidikan di negara Finlandia sendiri, sistem pendidikan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Finlandia sangat menghargai hasil kerja para guru, sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya karena perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat. Hampir sepenuhnya dengan biaya pendidikan di sana hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Dalam sistem pendidikan global terdapat GRM yang berfungsi sebagai acuan bagi setiap negara dalam menjalankan sistem pendidikan. GRM berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Yang selanjutnya yaitu terdapat pula tingkat pendidikan di negara Finlandia. Pada tingkat ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah atas, yang keempat pendidikan umum, yang kelima pendidikan vokasi, dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Keunggulan sistem pendidikan di negara Finlandia yang pertama yaitu sistem pendidikan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang keempat, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kurikulum. Selanjutnya yaitu kelemahan sistem pendidikan di negara Finlandia. Dari keunggulan sistem pendidikan di atas, ada beberapa juga kelemahannya. Yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Baik, dapat disimpulkan berdasarkan sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Finlandia bersifat fleksibel, memudahkan seluruh komponen
pendidikan untuk mengembangkan metode serta teknik mengajar dan memacu peserta didik untuk lebih leluasa dalam memahami pengetahuan. Yang kedua, pendidikan secara menyeluruh untuk semua. Bantuan pendidikan secara finansial oleh pemerintah serta tidak dipungut biaya dalam belajar, menjawab permasalahan masyarakat yang membutuhkan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, pendidikan berbasis inklusi. Peserta didik dengan berkebutuhan khusus tetap mendapatkan pendidikan yang sama dan bantuan yang sama oleh pemerintah maupun komponen-komponen pendidik dalam belajar, menjawab permasalahan masyarakat yang membutuhkan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, pendidikan berbasis inklusi. Peserta didik dengan berkebutuhan khusus tetap mendapatkan pendidikan yang sama dan bantuan yang sama oleh pemerintah maupun komponen-komponen pendidikan. Yang keempat yaitu pekerjaan sebagai pendidik yang sangat dihargai dan memiliki seleksi yang baik, membuat kinerja mengajar dianggap baik. Dan yang terakhir yaitu terkenal dengan hasil riset yang banyak dilakukan oleh peserta didik serta komponen lainnya, membuat pengetahuan selalu mengalami pengembangan. Baik, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.